Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nubria dari Prodi TI kelas B dan juga Saya Wawan Mahyudi. kami berdua akan menjelaskan presentasi tentang tema kecerdasan buatan tugas akhir PTI. Yang pertama akan dijelaskan oleh Wawan Mahyudi. Konsep dasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 1. Pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan dalam mempelajari fungsi tugas tanpa kode yang sudah ada. 2. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang secara alami terjadi pada manusia, serta melakukan tugas klarifikasi langsung dari gambar, teks, dan atau suara. 3. Jaringan saraf tiruan atau neural network. Paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi dari cara sistem saraf biologis seperti otak yang memproses informasi. Kunci elemen dari paradigma ini adalah struktur novel dari sistem pemrosesan informasi. Ketiga konsep AI ini dapat memungkinkan robot hardware dan software untuk berpikir dan bertindak secara dinamis di luar kode yang sudah diberikan. Dengan memahami konsep dasar di atas, maka akan membawa AI menuju masa depan yang lebih cerdas dari yang terbayangkan. Bidang-bidang aplikasi AI. 1. Pengolahan bahasa alami. 2. Pengenalan ucapan. 3. Robotika. 4. Sistem pakar. 5. Logika fusi. 6. Jaringan saraf tiruan. Pengolahan bahasa alami, disingkat NLP, adalah cabang ilmu komputer dan linguistik yang mengaji interaksi antara komputer dengan bahasa manusia. Contoh aplikasi pengolahan bahasa alami. Contoh jenis aplikasi NLP yang berbasis teks. Contoh jenis aplikasi NLP yang berbasis teks yaitu machine translation yang dibuat menggunakan bahasa Python. Text-based aplikasi adalah segala macam aplikasi yang melakukan proses terhadap teks tertulis, seperti misalnya dokumen, email, buku, dan sebagainya. Kajian NLP antara lain mencakup 1. Segmentasi tuturan, yaitu proses identifikasi batas antar kata, suku kata, atau fonem pada bahasa alami lisan. Istilah ini digunakan baik bagi proses mental yang dilakukan oleh manusia maupun proses buatan oleh pemrosesan bahasa alami. Proses pemisahan teks tertulis menjadi unit makna seperti kata, kalimat, atau objek. 3. Penandaan kelas kata, yaitu proses penandaan kata pada suku teks dalam kaitannya dengan suatu kelas kata tertentu berdasarkan definisi dan maknanya, hubungannya dengan kata yang mendampingi atau terkait dengan pada suatu frasa, kalimat, atau paragraf. 4. Penguataan makna. Masalah terbuka pemrosesan bahasa alami berupa proses identifikasi makna atau polisemi yang digunakan pada suatu kalimat. Meskipun kajiannya dapat mencakup teks dan tuturan, pemrosesan tuturan telah berkembang menjadi suatu bidang kajian terpisah. Pengenalan ucapan, yaitu mengubah ucapan menjadi rangkaian teks. Secara teknis, sistem pengenalan ucapan menerima sinyal ucapan untuk diolah dahulu atau proses untuk menjadi bentuk yang lebih dimengerti oleh komputer. Hasil praproses kemudian dicocokkan pada sekelompok model pembelajaran mesin sehingga dapat dihasilkan suatu rangkaian kata
yang paling mungkin secara statistik. Contoh penerapan teknologi ini adalah pada aplikasi pengelolaan rapat dan aplikasi analitika percakapan telepon. Pada aplikasi pengelolaan rapat, pengenal ucapan digunakan untuk mentranskripsi rapat dan membuat risalah secara otomatis. Pada aplikasi analitika percakapan telepon juga dapat mentranskripsikan percakapan antara agen layanan pengaduan dengan pelanggan dan juga menganalisis lebih lanjut isi percakapan tersebut. Yang ketiga, robotika. Hukum robotika ditentukan oleh Asimov dan yang harus dipatuhi oleh semua robot. Robotika adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. 3 hukum yang harus dipatuhi oleh semua robot yaitu: 1. Robot tidak bisa membahayakan manusia. Robot tidak bisa membiarkan manusia menerima celaka. Robot tidak bisa membiarkan manusia menerima celaka karena kurangnya intervensi. 2. Robot dia harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama. 3. Robot dia harus melindungi keberadaannya sendiri asalkan pengamanannya tidak bertentangan dengan hukum pertama atau kedua. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung. Materi keempat yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah cabang dari kecerdasan buatan, yaitu dengan menyimpan kepakaran dari pakar manusia ke dalam komputer dan menyimpan pengetahuannya di dalam komputer, sehingga memungkinkan user atau pengguna dapat berkonsultasi layaknya dengan pakar manusia. Program konsultasi ini tersebut mencoba untuk menirukan proses penalaran seseorang pakar dalam memecahkan suatu masalah yang rumit. Komponen-komponen dasar dari sistem pakar yaitu: 1. Antar pengguna, user interface. User interface merupakan mekanisme yang digunakan untuk pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antar muka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem dan sebaliknya. Yang kedua, basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini tersusun atas 2 dasar, yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Yang ketiga yaitu akuisisi pengetahuan, yaitu knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, seorang knowledge engineer berusaha untuk menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, serta laporan penelitian dan pengalaman pemakai. Keempat, mesin intervensi atau inference engine. Mesin intervensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dalam workplace atau tempat kerja dan memformulasikan kesimpulan. Kelima, workplace. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja, working memory. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara kesimpulan yang telah dicapai, yang telah dilakukan dari mesin inferensi. Nomor 6, fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. 7. Perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis, meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut
sangatlah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya. Materi ke-5, logika fusi. Logika fusi adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem logika klasik. Segala sesuatu yang bersifat biner. Jadi, semua yang mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1, contohnya ya atau tidak, sama atau tidak sama, dengan dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika fusi yaitu memiliki dua atribut. Pertama, linguistik, yang berupa suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya, dingin, sejuk, panas mewakili variabel temperatur. Muda, parubaya, tua mewakili variabel umur. Lalu yang kedua adalah numeris, yaitu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel lainnya. Misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Contoh aplikasi logika fusi adalah sistem kontrol frekuensi pada kipas angin untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis yang digunakan dengan suatu sistem kontrol. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, serta sumber frekuensi putar kipas angin tersebut. Materi ke-6 yaitu jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah artificial neural network, merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jadi data yang masuk akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Jaringan syaraf tiruan ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah layar dan juga berdasarkan arah sinyal masukan. Untuk berdasarkan jumlah layar, jaringan syaraf tiruan ini dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Yang pertama yaitu jaringan layar tunggal, yang merupakan semua unit input dalam jaringan ini dihubungkan dalam semua unit output, meskipun dengan bobot yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu jaringan layar jamak. Jaringan layar jamak ini merupakan perluasan dari jaringan tunggal. Di jaringan layar jamak ini memperkenalkan suatu layar yang tersembunyi yang disebut hidden layer. Berdasarkan arah sinyal masukan, jaringan syaraf tiruan ini juga dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda, yaitu yang pertama unit input ke output dalam arah maju, yaitu feed forward network dalam jaringan umpan maju sinyal. Yang kedua yaitu jaringan syaraf tiruan dengan umpan balik, recurrent network. Pada jaringan ini terdapat neuron output yang memberi sinyal pada unit input. Sekian presentasi dari saya dan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.